Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami untuk menyampaikan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat, dan kami membuka hati kami untuk menerima oleh firman-Mu, menerima firman-Mu dengan baik, dan menerima firman-Mu yang menuntut hidup kami, dan kami tidak lupa naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 14 ayat pertama sampai ayat 6. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati Yesus dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busuk air berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus berkata pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata Yesus, dibolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantah. Kita lihat orang Farisi dan ahli Taurat. Baik orang Farisi maupun ahli Taurat, kerjanya ingin mencari kesalahan. Ingin mencari kesalahan. Kita belajar firman Tuhan baik, kita sekolah teologi baik, kita diskusi baik. Jangan mencari kesalahan-kesalahan dengan kepintaran yang kita dapat. Sering untuk cari kesalahan seseorang. Mungkin kesalahan pendeta, mungkin kesalahan pengkhotbah. Dicari-cari kesalahannya karena kita mengerti. Belajar firman Tuhan, tapi bukan firman jadi daging hidup kita, menjadi daging atau jadi kehidupan kita, tetapi yang ada di otak kita hanya mencari kesalahan. Kita lihat orang Farisi, ahli Taurat hanya mencari kesalahan Yesus. Yesus selalu mengatakan apa? Katakan dalam firman Tuhan pada ayat 5. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapa adalah kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meski pada hari Sabat? Kita tahu bahwa hari Sabat, hari Sabtu, hari pengertian, tidak perlu boleh apa-apa. Disitulah kita lihat Tuhan. Ternyata apa jawab mereka? Mereka semua tidak sanggup membantah. Dia sanggup membantah. Justru kita tahu kita hidup dalam perjanjian baru. Yesus hari Sabat, Sabat hari pengertian, hari diberkati. Saudara juga hari mereka Sabat, hari diberkati. Dan mari amanlah mendengarkan firman Allah. Amin. Ini Sabat Tuhan. Sabat seperti kita tiduran. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dan berkat Roh Kudus
saudara hari ini sampai Tuhan Yesus yang cinta dia, katakan amin.